Hi everyone, welcome to my channel. Masih bersama aku dong tentunya, Nia Utami. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang salah satu film Indonesia originally by Netflix yang baru aja selesai kemarin aku tonton. Jadi, film ini tuh berjudul Ali and Ratu-Ratu Queens yang baru aja tayang di Netflix pada tanggal 17 Juni 2021. Jadi masih fresh banget, baru aja kemarin nih tayangnya. Nah, menurut aku juga worth it to watch ya, karena aku juga suka tipikal film yang mengusung genre keluarga gitu. Nah, film ini juga merupakan hasil dari kolaborasi penulis Gina Esnur yang merupakan penulis dari film Dua Garis Biru kemarin, kemudian juga disutradarai oleh Lucky Kuswandi ya. Jadi menurut aku film ini juga cocok banget ya buat kalian nonton bersama keluarga kalian di rumah. Nah, kalian bisa lihat dari trailernya berikut ini. I'm Ali. I'm looking for Miss Mia. Mama tinggal di sini kan ya? Saya Tante Parti, itu Tante Ance, Tante Cinta, Tante Bia. Don't lie. What you say? Kamu jangan macam-macam sama anak saya ya. My mom minta lontong to the ibu-ibu and try to not talk about me. Lontong's the food. I think you meant tolong. Right. Tapi kan kita harus bantu cari mamanya. Oke, nah kayaknya dari trailer tadi kalian udah bisa nebak-nebak nih kan siapa aja yang ada main di film Ali and Ratu-Ratu Queens ini. Ya bener banget, itu ada Iqbal Ramadan yang memerankan sebagai Ali, tokoh Ali di sini. Kemudian Aju juga tante-tantenya ini, yaitu yang merupakan Nirina Zubir, ada Tika Pangabean, ada Astri Welas, dan juga ada Happy Salma. Nggak lupa ada tokohnya ibu si Ali itu yang diperankan oleh Marisa Anita, dan juga ada peran temennya yang muda gitu sebagai temannya Ali, yaitu Aurora Ribeiro. Nah, jadi bertabur bintang banget kan ya untuk film ini sendiri. Mama terbang dulu ke New York ya, Nak. Yeah. Nanti kalau Mama sukses, kamu tinggal sama Mama di New York. Oke, at first aku expect nothing dari ya, karena aku juga bukan penggemar filmnya Indonesia banget. Jadi aku memang pengen aja nonton karena lihat dari trailernya kemarin, oh kayaknya ini film keluarga yang seru deh, pengen juga nonton gitu kan. Terus aku tonton dan menurut aku ini punya jalan cerita yang cukup menarik, dan kayak ini cocok banget buat kalian yang pengen nonton tapi nggak pengen stres gitu. Jadi kayak jalan ceritanya tuh ringan dan hangat banget, tapi tetap kalian akan mendapatkan mixed feeling in here gitu. Kayak perasaan kalian tuh akan campur aduk setelah nontonnya, kayak ada ngakaknya juga, ada sedihnya juga, ada ya gitu deh. Kayaknya dari trailer juga udah ditunjukin banget ya apa yang akan terjadi sama Ali gitu. Excuse me, have you seen this woman? Ali, dapet. Hah? Catet alamatnya. Kalau bisa secepatnya. Mama. Nah, untuk ceritanya sendiri, ini tuh most about seorang anak gitu yang ayahnya tuh udah meninggal, kemudian dia tuh pengen cari ibunya di New York. Nah, ibunya itu bekerja sebagai penyanyi gitu, yang udah cerai juga sama ayahnya kemarin, jadi dia tuh pengen cari tahu gitu, ibunya tuh di New York gitu, pengen ketemu sama ibunya, tapi emang ya kadang namanya film tuh kan di dunia nyata pun kita tuh nggak bisa mengharapkan sesuatu sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Terus yang aku suka ya kalau di film ini tuh kayak sosok dari tante-tantenya nih, para queens-queensnya nih, ratu-ratu queens ini kayak memberikan contoh nyata gitu loh. Para imigran Indonesia yang berada di luar negeri itu sebenarnya tuh nggak sesukses itu, nggak seperti bayangan kita gitu. Kayak mereka nunjukin secara realnya tuh ini loh kami apa adanya gitu. Kayak biarpun nggak sukses-sukses banget, kita tuh kayak tetap together gitu, terus kayak tetap nolong orang lain gitu. Terus dia tuh kayak memberikan sosok yang baik banget kepada si Ali ini sendiri. Nah, aku suka nih peran-peran mereka, kayak tante-tantenya ini mereka punya masing-masing karakter yang saling melengkapi gitu. Itu yang aku suka dari mereka. Kalau untuk peran si Ali, yang menurut aku juga udah bagus, dia delivernya kayak udah keluar gitu dari comfort zone-nya dia sebagai seorang Dylan. Kayak dia tuh kayak seorang anak yang memang lugu-lugu, polos gimana, yang memang pengen cari ibunya banget gitu. Dan menurut aku udah
bagus kok. Kemudian ada juga si Aurora Ribeiro, itu sebagai temannya juga memunculkan tokoh yang anak muda zaman sekarang tuh memang ya bagus aja gitu. Terus nggak lupa dari peran ibunya. Nah, ibunya itu si Marissa Anita. Menurut aku dia keren. Aku suka sama ibunya meskipun menurut aku ibunya itu egois. Egoisnya gimana ya, kalian bisa nonton aja sendiri. Tapi penonton tuh kayak, kamu tuh seharusnya harus ngerti gitu loh. Seorang ibu yang berada di luar negeri dan ya menjalankan kehidupannya tuh nggak bisa sepenuhnya seperti apa yang kamu inginkan gitu. Kayak dia juga punya alasan kenapa dia seperti itu sama Ali. Nah gitu. Di film ini juga nggak ada tokoh antagonisnya gitu. Kayak pas kamu nonton tuh bakal ngalir-ngalir aja gitu ceritanya. Tapi cukup menarik gitu kan. Aku tetap enjoy gitu kan selama nonton film ini. Di sini juga mixed feeling banget. Tahu-tahu udah ngakak aja gitu kan. Tahu-tahu juga udah sedih. Dan menurut aku part paling menyayat hati, yang paling menyentuh gitu pas lihat Ali sama ibunya. Kayak seorang anak tuh memang nuntut sebuah penjelasan gitu dari emaknya ini sendiri gitu. Tapi kayak ibunya tuh nggak ngasih jawaban apa-apa ke Ali gitu. Terus yang aku suka juga dari film ini adalah sinematografinya. Kayak kita tuh selama nonton, meskipun ceritanya ya mudah ketebak dan segala macamnya, kalian akan dimanjakan dengan pemandangan New York yang bagus banget. Kayak, nah biasanya kita nonton film-film cinta gitu kan, yang mainnya di luar negeri, mereka tuh kayak lebih fokus ke kisah cintanya. Tapi ini juga ngasih kalian view dari segi pemain-pemainnya gitu kan. Tapi mereka tuh kayak jalan-jalan di New York tuh bagus banget gitu, nunjukin pemandangan sekitarnya di sana. Kayak hidup banget deh film ini gitu. Kayak kamu nontonnya juga mata kamu eye catchy, pokoknya cantik banget menurut aku untuk pemandangan. Kayak biasanya aku kan dapetin itu di nonton film-film Korea ataupun drama Korea gitu. Ternyata film Indonesia juga dari segi sinematografinya tentang luar negeri nih udah bagus banget. Kemudian juga ada soundtrack yang mendukung ya. Ini kayak dari filmnya tuh kayak heartwarming gitu kan. Mereka juga ngasih soundtrack yang memang melo-melo gitu. Jadi pas banget deh dicocokin sama beberapa adegannya. Dan menurut aku juga film ini punya banyak segi pembelajarannya buat kalian. Kayak aku belajar dimana kadang ekspektasi itu nggak sesuai sama realita deh ya, poin pentingnya. Kemudian aku juga dikasih tahu bahwa realita kehidupan yang sesungguhnya tuh bukan berarti ketika kamu keluar negeri, kamu akan menjadi orang yang sukses dan segala macamnya. Tapi kamu akan menjadi orang yang benar-benar akan berusaha biar bisa hidup di sana gitu. Kemudian juga aku belajar tentang siapapun orang tua kamu dan bagaimanapun sikap mereka ke kamu, mereka akan tetap jadi orang tua kamu gitu. So this film can be a recommendation for you to watch with your family ya, at home. Kemudian aku kasih rating 8,5/10 deh ya kayaknya, karena menurut aku udah bagus banget filmnya, meskipun ada kekurangan sedikit ya dari segi akhir cerita tuh kayak kurang puas aja gitu. Aku penasaran gitu apa yang akan terjadi sama ibunya. Terus Alinya meskipun ya mungkin udah bisa bangkit gitu ya, udah move on, tapi ya masih ada kayak sedikit mengganjal aja dari cerita film yang satu ini. Oke, aku rasa itu dulu ya untuk review film Ali and Ratu-Ratu Queens hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga jadi rekomendasi buat kalian yang pengen nonton. Dan don't forget to subscribe, like, and leave your comment in here. And see you on my next video. Bye!